Pandemi COVID-19 telah mengubah cara hidup atau tatanan hidup baru bagi masyarakat dan juga peluang usaha. Pada sektor pariwisata, kondisi ini memiliki dampak negatif, turunnya tingkat kunjungan wisata. Namun juga ada dampak positifnya, yaitu membentuk pariwisata yang berkualitas atau quality tourism. Pernyataan itu ditegaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bappenas RI Suharso Monoarfa saat berkunjung di Yogyakarta International Airport Temon Kulon Progo Minggu 11 Oktober 2020 kemarin. Ia menyatakan bahwa pariwisata ke depan sudah tidak lagi dalam bentuk pariwisata massal atau mass tourism, tetapi dalam bentuk quality tourism atau pariwisata berkualitas dengan bentuk rombongan kecil yang tidak bergerombol, dan itu sudah terjadi di beberapa negara saat ini. Dijelaskan, quality tourism ini harus dijemput, jadi bukan lagi mengejar tingkat kunjungan melainkan kualitas kunjungan. Menurutnya, pandemi COVID-19 yang mensyaratkan protokol kesehatan terlihat cukup relevan dengan tren quality tourism ini. Family tourism misalnya, mereka datang bersama keluarga dan bisa menetap lebih lama dibandingkan wisatawan yang datang bergerombol atau berombongan. Ditegaskan, Yogyakarta sebagai daerah kunjungan wisata cukup diperhitungkan di tingkat nasional. Banyak hal-hal yang menarik dan atraktif di Yogyakarta. Keindahan alam dan budaya dapat berpadu dan cakep untuk memantik minat wisatawan untuk berkunjung ke kota gudeg ini. Kultur budaya dan situs yang ada di Yogyakarta juga cukup banyak, bahkan masih terjaga dan dijalankan dengan baik. Itu menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Yogyakarta, khususnya wisatawan mancanegara. Pariwisata ke depan itu sudah tidak lagi dalam bentuk mass tourism. Dalam berbagai kesempatan saya bilang turisme massal itu mungkin akan berkurang, lebih kepada quality. Tourism quality. Jadi sifatnya itu rombongan-rombongan kecil, dan saya lihat di sekitar Jogja ini banyak sekali yang tumbuh berkembang dan menjadi daerah-daerah yang atraktif, baik dari sisi naturalnya, nature, alam, yang kemudian culture. Ya, culture di Jogja saya kira luar biasa, peninggalan masa lalu yang masih, dan budaya hari ini yang masih tetap diikuti, ya kan? Dan ini menjadi sesuatu yang menarik bagi turisme, dan banyak sekali yang saya lihat kreasi-kreasi yang dibikin oleh masyarakat di sini, situs-situs yang artifisial karena alamnya indah, ya. Saya kira banyak sekali. Saya sudah kunjungi restoran-restoran yang biasa gitu kelihatan, ya, sangat warung gitu, tapi enak, dan seterusnya. Gayung bersambut, semangat yang sama untuk bangkit melawan pandemi COVID-19 juga ditunjukkan para pengusaha pariwisata lokal di Kulon Progo. Banyak usaha kuliner berkonsep pariwisata yang muncul pas jamur di musim penghujan di Kulon Progo. Salah satunya Kedai Kopi Ampirono di Kelurahan Pendoworejo, Kapanewon Girimulyo, Kulon Progo. Usaha kuliner ini tidak hanya menjual produk makanan lokal dengan cita rasa khas tradisional. Dilihat dari lokasinya juga sangat memanjakan mata, berada di hamparan lahan yang luas dan kontur perbukitan di kaki Bukit Menoreh yang cukup indah. Pengelola Kedai Kopi Ampirono, Syarif Omela, mengatakan, usaha kuliner dengan konsep tradisional serupa warung minimalis di tengah hamparan alam yang menawan sengaja dipilih untuk menepis kecurigaan warga yang saat ini cukup was-was dengan penularan corona. Untuk memberi jaminan keamanan, protokol kesehatan pencegahan COVID-19 juga diterapkan dengan ketat. Sesuai dengan quality tourism, para pengunjung di Kedai Kopi Ampirono juga sangat berkualitas. Mereka mampu menghabiskan waktu dengan baik bersama keluarga atau orang-orang terdekat. Disinggung menu andalan yang disediakan, Syarif menyebut kopi jos dan nasi progo khas Ampirono. Sajian kopi jos ini terlihat sangat sederhana namun unik dan selalu diburu para pelanggan. Dalam sehari, Ampirono bisa menghabiskan 6 kg kopi atau setara 500 cangkir kopi untuk disajikan. Kopi ini tidak hanya sebatas seduhan kopi, tapi juga ada rempah-rempah yang menyehatkan. Terlebih, ada sensasi tersendiri ketika menikmati kopi jos ini, yaitu ketika arang kayu asem dicelupkan di kopi jos. Sejauh ini yang menjadi sajian kopi andalan.
Nasdem apa? Ini kan untuk naik ke atas ini. Nanti pertemuan antara kopi sama arang itu yang paling mantap. Jadi rasanya makin enak gitu. Ya, untuk produk yang paling diminati di sini kita ada produk khusus itu kopi Jos Mas. Itu branded saya sendiri, kopi Jos Indonesia, dan paling enak dan hanya ada di Kulon Progo di Kopi Ampirone. Untuk per hari itu bisa 5-6 kilo kopi Jos. Cangkir ya 500-an kurang lebih. Perbedaannya dengan kopi biasa apa Pak Mas? Kopi Jos itu nggak bisa, bedanya kopi lain nggak bisa di Jos. Terutama untuk bahan baku kita rempah-rempah. Beda sama kopi lain, bisa dibuktikan nanti teman-teman ambil kopi Menoreh, terus Merapi, dicoba cemplungin arang itu nggak bakalan jadi nggak nyes gitu Mas. Tapi kalau ini kan kopi Jos itu memang khusus ya kopinya Mas, dan arangnya pun khusus, kita pakai arang asam. Jadi arang untuk layak konsumsi. Putih gitu, terus agak pedes apa ya, pedes banget sih. Terus ada serundengnya juga. Kenapa tertarik mencoba nasi Progo ini? Soalnya unik sih Pak, ini kan kita pakai daun jati, nggak pernah ada ya. Baru pertama kali nemu yang kayak gini di Kulon Progo. Rasanya enak sih, ini gurih, terus perpaduan sama manis, terus ada pedes-pedesnya dikit tapi nggak pedes-pedes. Tahu ada nasi Progo di sini itu? Dari sering kesini sih Pak. Kalau harganya sendiri gimana Pak? Harganya cukup sama rakyat ya. Dengan porsi sebanyak ini kenyang nggak Pak? Kenyang sih kalau untuk saya. Soalnya nasinya juga cukup banyak, terus ada mie juga, terus lauknya juga.